Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Bang Martin. Bang Martin, mungkin ada yang disampaikan oleh pihak keluarga Brigadir Yosua ya setelah persidangan, setelah FS dan juga PC ini memohon maaf secara langsung dan bertemu pertama kalinya dalam persidangan. Ya, saya pikir ya, ketika kita berbicara kemarin, saya lihat sih kalau tanggapannya ya dingin ya, Mas Bayu ya. Karena kenapa? Karena permintaan maaf dari Verdi Sambo itu sekaligus juga penegasan bahwa dugaan terhadap kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh almarhum itu masih ditegaskan oleh Verdi Sambo. Nah, hal tersebut tentunya tidak bisa diterima ya oleh keluarga korban. Kenapa tidak bisa diterima? Anaknya sudah mati dengan sadis, dibunuh dengan kejam seperti itu, lalu juga sudah mengikuti keterangan-keterangan saksi di persidangan yang perlahan-lahan sudah dipatahkan melalui pemeriksaan oleh hakim maupun JPU maupun oleh penasihat hukum dari salah satu terdakwa. Namun kok sepertinya nggak tobat-tobat gitu ya. Namun kami paham Mas Bayu dan Mbak Gina bahwa kewenangan manusia itu secara absolut untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan. Nah, saya tadi setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Kirdi bahwa ada kepercayaan diri yang dipegang oleh terduga si FS ini, si terdakwa ini, sehingga ekspresi mukanya itu sepertinya optimis ya. Kenapa demikian? Yang pertama, yang bersangkutan itu punya banyak uang. Yang kedua, walaupun dicopot sebagai Divpropam dan juga pangkatnya sudah hilang, yang bersangkutan itu masih punya banyak relasi. Nah, dua hal ini saya pikir menjadi modal yang bersangkutan nih, sehingga dia tidak ragu-ragu dan tidak khawatir ya. Dan yang ketiga, saya curiga nih. Sebenarnya yang bersangkutan tuh nggak tahu sebenarnya yang terjadi di Magelang itu seperti apa. Dia mendapatkan informasi yang mungkin saja saya duga keras nih ya, keliru. Ya. Nah, kekeliruan ini mungkin saja sekarang dia sudah tahu, tapi nasi sudah menjadi bubur. Dalam rangka dia membela harga dirinya, ya, dia tetap dalilkanlah itu bahwa terjadi kekerasan seksual agar seakan-akan menggenapi unsur emosi sehingga bisa terkena 338 gitu ya, bukan 340. Nah, yang terakhir Mas Bayu dan Mbak Gina, tadi saya dengar bahwa rekan-rekan dari penasihat hukum tidak datang. Lain kali kalau mau undang mereka, ya, jangan bilang ada saya di sini. Karena beberapa kali juga di tayangan yang lain itu juga sama. Ketika mereka mendengar ada saya, mereka nggak hadir gitu ya. Jadi itulah konsekuensi dari kata-kata di awal bahwa mereka mengatakan tidak akan menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah, ya, sehingga tergenapilah orang bodoh jadi pintar karena kejujuran. Orang pintar jadi bodoh karena kemunafikan. Demikian, terima kasih. Oke, Bang Martin. Ya, sebelum saya ke Bang Edi, sedikit saja, Bang Martin. Saya mau masuk ke materi perkara kemarin. Ini kan menarik sebetulnya. Kemarin pihak dari keluarga Brigadir Yosua kan sempat ya menyampaikan bahwa kembalikan handphone anak saya. Itu yang disampaikan oleh orang tua Brigadir Yosua. Ya. Seberapa krusial handphone ini untuk kemudian bisa mengkonstruksikan perkara ini secara utuh, Bang Martin? Sebenarnya yang paling penting itu bukan cuma handphonenya almarhum, ya. Karena kemarin ditanya, ya, di mana HP anak saya gitu ya. Itu ditanya karena rekan saya ini Rasmala ini terlalu nanya mendetil. Dan sebenarnya jawabannya bisa dijawab secara detail juga apabila handphonenya ada. Nah, tentu handphone ini kan sumber informasi. Kita tidak tahu nih informasi apa yang ada di HP-nya Joshua yang mungkin saja bisa menarik orang-orang tertentu ya terhadap dugaan kejahatan-kejahatan yang mungkin yang bersangkutan ketahui. Yang lebih penting lagi, HP ajudan yang lain yang katanya diganti sama iPhone 13 Pro Max itu juga harus disita. Ya, apa isinya? Jangan-jangan sudah ada perencanaan secara jelas dan detail ya di dalam masing-masing HP tersebut. Nah, oleh karena itu, kemarin Febri Diansyah mengatakan bahwa HP anak dari Ibu Rosti ini, klien saya, katanya ada pada penyidik dan juga pada JPU. Salah. Pada saat proses penyidikan kami sudah minta. Apa kata penyidik? Bang, bersurat saja sama Kabarreskrim. Karena HP-nya sampai saat ini belum ketemu. Jadi Febri Diansyah ini terlalu banyak sok tahunya sama kelirunya. Demikian, terima kasih. Oke.
Oke, baik, terima kasih Bang Martin. Nah, saya sedikit saja ke Bang Kirdi. Kalau misalnya memang tadi Bang Kirdi sudah menganalisis dari awal kedua terdakwa ini, apakah konsistensi ekspresi, konsistensi PD mungkin salah satunya itu akan tetap terjaga? Kira-kira kemampuan seseorang gitu, Bang? Selama kemudian tadi yang faktor ketiga tadi itu masih ada, bahwa ada sesuatu atau seseorang menjadi faktor tanda petik pendukung dari FS, ini akan terus konsisten. Jadi selama ini nggak dicabut dari dia istilahnya, ya ini nggak akan berrespon seperti layaknya manusia yang lain gitu yang menghadapi kondisi seperti itu. Dia karena akan merasa bahwa ada yang menopang. Nah, apa itu yang pertanyaan paling penting. Harusnya aparat penegak hukum nih yang bisa membongkar nih, jadi kasusnya jadi seterang-terangnya. Kenapa bisa tetap sepede itu? Tapi ekspresi itu natural ya? Natural, karena kalau kondisi seseorang percaya diri dan dia tahu bahwa ada sesuatu atau seseorang untuk dia berpegang istilahnya kayak gitu, itu kan bahwa normal-normal aja. Kalau saya akan pura-pura tetap takut segala macam biar orang kayak saya yang baca gitu ketipu sedikit lah ya gitu. Oke, baik, makasih Bang Kirdi. Nanti kita kawal sama-sama ya soal yang tadi sampaikan oleh Bang Kirdi itu tadi. Makasih Bang Kirdi, Bang Martin juga terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi lainnya, apalagi Fit? Ini dari Riau ya, kita akan bahas karena ada seorang atau pria ini di wilayah Riau yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Kita akan coba hadirkan diskusinya.